Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin, pada kesempatan kali ini Cryptopedia IDN akan membahas tentang senjata trading chart cryptocurrency #2. Ini merupakan kelanjutan dari senjata trading chart cryptocurrency yang pertama ya. Chart yang akan kita bahas ini mungkin jarang ada di market exchange dan hanya beberapa market exchange yang besar saja yang support. Maka dari itu saya akan menggunakan TradingView untuk menggunakan chart ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda. Oke, mari kita lanjut. Ini saya sudah membuka TradingView. Kemudian kita langsung saja ke bagian chart ya. Nah, di sini kan itu USD EDR ya. Kita akan rubah ke dalam cryptocurrency. Misal kita akan menggunakan apa? Misal BTC atau ETH dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya akan menggunakan atau ini ya. Saya akan menggunakan Doge gitu ya. Di sini saya akan ketik Doge dulu. Di sini adalah market exchange-nya yang mendukung ya. Nah, ini ada banyak sekali. Mungkin saya akan menggunakan punyanya Binance. Ini ya, Doge USDT ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya Indodex itu juga menggunakan TradingView ya kalau dilihat dari chartnya gitu. Tapi di bagian chart yang tersedia itu di Indodex hanya berjumlah 6 saja. Kalau di dalam TradingView itu dia berjumlah 12 atau lebih lengkap lah ketimbang yang lainnya. Untuk memilih barnya itu ada di sini. Nah, di sini ya bisa ditunjukkan. Ini mulai yang bar, candle kosong, Heikin-Ashi, garis, area udah dibahas yang kemarin, yang pertama. Kemudian kita akan langsung masuk saja ke garis dasar atau chart baseline ya. Oke, bisa diklik chart baseline. Nah, di sini ini untuk koinnya adalah Dogecoin menggunakan chart baseline. Ini menggunakan time frame-nya 1D ya. Nah, untuk baseline ini sendiri dia ada pengaturannya di bagian sini. Nah, di sini adalah level dasar 50%. Yang dimaksud level dasar 50% itu adalah harga tertinggi dibagi 2 gitu ya. Jadi diambil ketengahannya. Jadi misal ini mungkin saya akan ubah 1 horse, maka ini akan berubah. Nah, seperti ini ya. Ini 1 horse. Ini kalau saya perbesar lagi kemungkinan, nah ini akan beda terus. Tergantung kita ingin melihat timenya mau seperti apa. Karena kan semakin kita perbesar, ini jaraknya semakin kecil ya, 1 horse gitu. Nah, ini udah jarak sampai 1 menit. Mungkin di sini aja 1 hari, 5 hari di sini untuk yang kita ubah ke 1 hari. Nah, kalau dari grafik di sini untuk harga Doge ini mengalami penurunan ya. Nah, ini mengalami penurunan ya. Walaupun dia masih di angka rata-rata. Mengalami penurunan dengan chart yang 1 hari. Ini tandai dengan ini mengalami penurunan. Nah, kemudian dengan menggunakan baseline ini, kita juga bisa melakukan garis seperti garis ini. Misal trend lainnya dibuat, itu bisa juga. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini kan menyentuh, dia naik lagi, di sini menyentuh,
dia naik lagi gitu. Nah ini kalau senjata dipakai baseline itu biasanya menggunakan trendline gitu. Kemudian kita akan pindah ke Renko. Nah, untuk Renko ini hampir sama seperti yang namanya Heikin Asi ya. Tapi karena di sini mungkin saya akan coba ubah ke 4 jam, tidak bisa ya, karena ini harus login dulu ya. Ini karena saya pakai guys saja. Nah ini tetap tidak bisa ya. Ini saya ubah 1 hari dulu. Saya refresh. Nah di sini kalau lebih jelasnya mungkin saya akan ganti dulu ke dalam ETH atau BTC ya. Di sini saya akan menggunakan BTC. Ini ada BitBuy, Binance. Nah ini ya BTCS. Oke, nah ini juga mungkin saya akan menggunakan yang lainnya aja, yang lebih banyak itu chartnya BTC USD ya. Coba, nah ini lebih banyak ya, jadi lebih kelihatan gitu. Nah untuk senjata trading dengan Renko itu seperti ini cara melakukannya ya. Blok ini kalau misal ya, ini blok yang kemarin nih 1 Desember. Nah ini pada tanggal 7 Desember. Ini mungkin saya akan lebarkan lagi. Jadi membacanya ini juga masih 1D ya. Kalau blok yang kemarin dan blok yang sekarang itu lebih tinggi, itu adalah tren naik. Nah ini seperti ini ya, dia trennya naik karena dia harus melebihi blok yang sebelumnya. Dan jika dia kurang dari blok sebelumnya, maka trennya sedang turun. Nah seperti ini. Jadi ini lebih mudah dibaca ya sebenarnya, tapi di market exchange jarang ini. Nah seperti ini, dia naik, terus ini ada merah kan, dia karena kurang dari blok sebelumnya dia turun. Bedanya dengan Heikin Asi kan, kalau Heikin Asi dia mengambil nilai tengahnya ya untuk open, apakah dia nanti naik atau turun gitu. Kalau ini persis harus di atasnya atau di bawahnya gitu. Nah itu untuk membacanya menggunakan Renko. Kemudian di setting ini juga ada yang namanya metode penempatan ukuran kotak gitu ya. Jadi misal di sini kan harganya 500. Oh ini harganya 52.500 dolar ya, ini ya 52.500 dolar harganya untuk Bitcoin. Nah misal ukuran bloknya saya ubah ke tradisional, kemudian saya mau jadiin naiknya sekitar 1 blok itu 1000 atau 3000 ya, mungkin lebih kelihatan 3000 aja. Ini saya oke.
Nah, kalau saya ubah seperti ini, jadi nanti seperti ini. Misal ini blok yang ini dimulai dari low-nya 12 dan high-nya 15. Ini ya, blok untuk lihatnya bisa di atas ini. Nah, ini bloknya dimulai dari 12 dan high-nya 15. Dari sini harus lebih dari 15. Nah, ini ya, low-nya 15, high-nya 18. Nah, itu satu blok itu volumenya 3000 US dollar ya. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari Renko. Kemudian kita akan masuk ke garis jeda, atau biasa juga kalau dalam bahasa Inggris disebut namanya line break. Nah, untuk line break sendiri, dia itu hampir sama seperti candlestick dan juga hampir sama seperti yang Renko tadi. Karena untuk dia menentukan posisi naik atau turunnya, harga harus di atasnya ya. Kalau harga di atas blok sebelumnya itu naik, kalau harga di bawah blok sebelumnya itu turun. Jadi hampir sama seperti Renko. Nah, kemudian kalau di sini paling aman itu misal dalam senjata tradingnya seperti ini. Mungkin di sini saya akan delete. Nah, paling aman kalau melakukan pembelian dengan menggunakan yang garis jeda, itu misal di sini terdapat bearish nih ya, atau penurunan harga dari koin Doge. Nah, kalian jangan bui ketika harga turun, tapi bilah ketika harga telah melewati yang sebelumnya. Misal di sini ya, di sini maka melakukanlah pembelian di sini. Nah, ini juga seperti ini ya, lakukanlah pembelian jika harga melewati batang sebelumnya gitu. Nah, seperti ini dia turun terus, tapi habis itu kan ini melewati ya, ini dibeli terus ini turun lagi, ini melewati lagi, dibeli dia naik gitu. Nah, di sini untuk menggunakan line mungkin bacanya agak susah ya, jadi kurang cocok untuk menggunakan line gitu. Oke, lanjut kita akan masuk menggunakan kaki. Nah, untuk kaki sendiri ini membacanya seperti ini kalau mau melakukan trading menggunakan kaki. Nah, di sini naik, di sini pembutuhan, di sini walaupun dia harganya kurang dari harga sebelumnya, dia masih hijau ya, karena belum melewatin ini. Nah, setelah dia melewatin ini, dia akan dianggapnya mengalami penurunan harga. Dan ketika ini dia naik, apakah dia berhasil melewati yang sebelumnya? Ternyata tidak, dia mengalami penurunan lagi, karena ini melewati yang merah tadi sebelumnya ya. Kemudian di sini dia naik dan melewati yang merah sebelumnya, maka dia dianggap harga naik. Makanya di sini bentuknya hijau, dan di sini dia tidak mampu melewati batas bawah yang sebelumnya, makanya di sini masih hijau. Kemudian di sini melewati yang sebelumnya dan dia naik. Nah, untuk main aman pada menggunakan bar kaki ini, belinya juga hampir sama ketika harga itu melewati yang sebelumnya. Misal dari sini, karena dari sini yang ini tidak melewati, mungkin jangan open posisi dulu, tapi yang paling cocok di sini open posisi. Nah, ini dilewatin, ini open posisi dikit ya. Kemudian sama ini, nah ini udah dilewati, maka di sini adalah open untuk bui gitu. Kemudian di sini sebenarnya juga bisa untuk menentukan ya batas supportnya atau enggaknya gitu.
Misal di sini mungkin ini karena garisnya 1 hari ya, dan ini kan menggunakan browsernya saya ya, nggak menggunakan akun saya. Nah, seperti ini nanti untuk ngebacanya. Kemudian lanjut ke point and figure. Untuk chart point and figure ini sedikit aneh ya bentuknya, karena untuk harga bullish itu adalah tanda X, kemudian untuk harga bearish itu seperti lingkaran telur ya, atau 0 gitu. Nah, di sini seperti yang terjadi pada BTC USDT ini, dia menempati harga tertinggi. Nah, ini ya, ini sekitar 17 Agustus 2017 nih. Ini harga per tahun ya. Ini 17, 18, nah ini 19, 20, nanti masuknya di sini nih. Karena ini selalu mengalami kenaikan, dan kalau ada penurunan nanti di sini akan dibuat itu. Nah, di sini kemudian dia naik. Ini saat ATH waktu 2017. Kemudian dia turun ya di 2018 dan baru naik ya sekitar di 2019 akhir, dan 2020 udah tandanya kenaikan sangat pesat ya hingga sekarang. Makanya ini juga bisa mengindikasikan bahwa tren BTC sedang naik. Sebenarnya ketika sudah melewati level support yang terakhir yang di sini itu udah bisa, atau sudah melewati resisten ya, resisten yang ATH sebelumnya pada saat 2017, maka itu bisa dinyatakan BTC mengalami kenaikan gitu. Kemudian kita akan menggunakan yang chart range atau rentang ya. Nah, kalau di sini mungkin agak sedikit susah ya, ini karena jarang juga ditemukan gitu. Ini juga kalau mau nyari referensi gitu juga masih agak sedikit ya. Nah, di sini misal ini akan menggunakan 1 hari. Nah, ini adalah grafik ketika 1 hari. Di sini sangat tidak beraturan. Tapi kalau dilihat di sini taburannya ini ya, ini membentuk seperti lekukan. Nah, ini naik. Mungkin seperti ini bacanya juga. Menggunakan line gini. Ini ya seperti ini kan naik terus ya di sini. Terus ini mulai ada tanda penurunan gitu. Dan di sini ini ada yang namanya support line ya. Nah, ini garisnya seperti ini. Mungkin ini jarang banget digunakan ya untuk para trader karena membacanya sedikit agak rumit gitu. Karena di sini juga tidak ada pattern sama sekali. Kemudian garis merah dan hijau ini terbentuknya setiap saat ya. Nah, ini cepat sekali nih. Mungkin saya akan tunjukkan ini garis hijau karena ada pembelian, ini ada penurunan. Karena ini secara real time nanti berdasarkan dari pasar gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini udah ada lagi merah. Ini turun. Nah, segitu ya tentang senjata trading chart cryptocurrency. Jika kalian ingin memahami lebih lanjut, maka saya sarankan selalu mengamati pergerakannya ya, dan jangan lupa terus belajar gitu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Dan jika mau ada yang ditanyakan, jangan lupa komen di bawah gitu. Salam investasi.